ini adalah saat-saatnya ujian, prosesan yang Tuhan luaskan buat kita. Judul temanya sekarang ini, dunia sudah terbalik ya. Dunia memang sudah terbalik ini. Dunia ini semakin terbalik. Dunia ini semakin terbalik, artinya dunia ini semakin kacau. Dunia ini bukan lagi tempatnya kita, anak-anak Tuhan. Dunia ini tempatnya siapa? Tempatnya iblis. Waktu Lucifer diusir dari surga, itu kemana? Ke bumi. Jadi tempat ini adalah tempatnya siapa? Tempatnya si Lucifer bersama dengan antek-anteknya. Sepertiga malaikat yang ada diusir, yang pengikut-pengikut Lucifer diusir untuk mereka tinggal di bumi. Jadi bumi ini bukan tempat kita. Kita harus tahu, bumi ini bukan tempat kita. Bumi ini adalah tempatnya iblis bersama dengan antek-antek. Dan dia tahu saatnya sudah sangat singkat. Sekarang dia keluar lebih terang-terangan lagi. Ya, kalau saya suka baca di snack video dan juga di TikTok, ya. Dan saya juga suka masukin status FB saya, kalau yang rasanya benar-benar menyentuh ya, saya suka masuk di Facebooknya saya mengenai firman Tuhan. Jadi diperhatikan ya, konten-konten yang saya masukkan ke Facebook saya, ke status saya, itu benar-benar luar biasa yang harus kita perhatikan. Sekarang ini kita nggak boleh main-main lagi. Tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala tahun 2030 itu sudah dikatakan oleh PBB akan terjadi yang namanya satu agama, satu pemerintahan, satu mata uang. Kenapa dibilang satu agama? Sekarang coba kita lihat di Sumatera, di Medan, ya, itu gereja-gereja bagaimana? Dihancurkan, ditutup. Enggak lagi gereja-gereja yang besar-besar, orang di rumah-rumah aja itu ditutup, nggak boleh ibadah. Itu sudah kelihatan. Itu tanda-tanda iblis bekerja. Dan saya ada satu lagi di Afrika Selatan, Johannesburg, di kota Johannesburg, itu tiba-tiba nggak tahu kenapa itu jalanan bisa terbuka. Coba lihat di Facebook saya. Ya. Ngeri loh. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Kalau di Amerika udah nggak usah diomong, LGBT, ya, seks bebas itu udah biasa dan itu memang sudah disahkan oleh agama yang ada di Amerika. Jadi ini sudah tanda-tandanya apa? Iblis bekerja terang-terangan. Jangan kita main-main lagi. Jangan kita mau diperdaya oleh iblis. Ya, kita bisa lihat di luar, tapi kita nggak bisa lihat pikiran kita kan? Bisa nggak kita lihat pikiran kita? Nggak bisa. Terkadang kita itu selalu pikirnya apa? Aduh, gua bagaimana nih nggak punya duit? Aduh, bagaimana nih gua mau pulang kampung aja dah. Orang udah pulang kampung, lihat itu si Uni udah pulang kampung. Nanti gua giliran pulang kampung dah. Ya, satu-satu pulang kampung
ya bagus. Benar kan? Kita terpancing ya, tanpa kita sadari loh oleh pikiran kita sendiri. Ya, kita sudah lihat nyata. Teman pelayanan kita sudah pulang kampung. Down nggak? Pasti down. Wah, udah berkurang lagi nih jemaat. Aku juga mau pulang kampung dah. Ya, mau ke Kalimantan. Orang Kalimantan. Mau pulang ke Jawa. Ayo gua mau pulang ke Jawa. Nggak balik-balik lagi dah. Gua mau pulang ke mana? Ke Medan. Biarin dah, di Medan juga peperangan. Gua mau pulang aja. Gua lebih senang pulang ke kampung gua, ke kampung halaman gua. Ada orang tua gua. Pikiran kita diapain? Dihancurkan. Pikiran kita jadi apa? Bercabang. Tidak lagi melihat yang benar. Yang benar adalah firman Tuhan. Firman Tuhan suruh apa? Diam. Duduk. Berdoa. Ih Tuhan, gua mau udah diam Tuhan. Gua udah berdoa Tuhan. Tuhan nggak ngerti sih gua punya perasaan bagaimana, gua punya pikiran bagaimana. Ini gua banyak tanggungannya nih Tuhan. 6 orang, 7 orang lu satu rumah. Dan gua sendirian kerja. Bagaimana Tuhan? Benar nggak? Benar nggak? Hah? Satu orang, satu bapak yang kerja makan berapa mulut di rumah? 11 mulut di rumah ini. 11 mulut, 7 mulut, 8 mulut. Saya sendiri yang kerja. Kita seperti itu. Aduh gua capek, belum anak gua mesti sekolah, biayanya gede. Aduh sekarang kelas 5 ya si Moses. Sekarang bukunya 1 juta. Kelas 6. Bukunya udah 1 juta. Belum lagi si Joen bukunya. Aduh capek deh gua. Mendingan gua Tuhan nggak ngerti sih lu. Gua punya pikiran tambahan. Banyak kan kita ngomong seperti itu kan? Kita sombong, sok pinter, merasa Tuhan nggak ngerti. Tuhan di belakang, bukan di depan. Terbanyak kita belakangkan Tuhan, tidak di depan. Kebanyakan kita seperti itu. Benar nggak? Ngaku, saya juga seperti itu. Ngaku, saya nggak mau munafik. Saya kasih makan berapa mulut? 11 mulut loh. Ya, 8 mulut manusia, 3 mulut hewan. 11 mulut kan? Bener ini, 11 mulut yang harus dikasih makan. Yang kerja siapa? Bapak Gembala sendiri, Tuhan Yesus. Gajinya emang gede, UMR. Ih, Tuhan Yesus. Bener ini. Seminggu 3 kali lagi. Kerjanya seminggu 3 kali lagi. Jadi kita jangan merasa Tuhan di belakang kita. Kita harus kedepankan Tuhan. Jangan kita balik-balik. Dunia ini udah terbalik. Jangan kita ikut-ikut terbalik. Kalau kita ikut-ikut terbalik, kitanya bodoh. Akhirnya kita merasa apa? Tidak kuat. Merasa apa? Tidak semangat. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Jangan dipikirin. Hari ini kita bisa makan cukup, itu puji Tuhan. Amin. Hari ini kita bisa sehat, itu apa? Puji Tuhan. Bersyukur. Coba Elizabeth, dia narik. Seminggu cuma berapa kali? 2 kali. 2 kali itu berapa jam? Dari pagi sampai siang doang. Sore sampai malam enggak. Dapat berapa? 30.000, 40.000, nyesek nggak? Nyesek loh sebenarnya. Tapi saya selalu bilang apa sama dia? Udah mengucap syukur aja. Lu bisa pulang dengan selamat, itu haleluya. Amin. Kalau di tengah jalan ada apa-apa lu, bagaimana? Ada lupa. Iya, haleluya udah. Ada lupa. Aduh Tuhan Yesus.
Lupa. Gimana coba? Nah makanya kita harus apa? Mengucap syukur. Jangan kita taruh Tuhan Yesus di belakang kita. Kita taruh depan. Tuhan, aku minta untuk Engkau pimpin aku. Kita mah pintar kalau ngomong. Kok pintar? Tuhan, Engkau yang menuntun aku. Engkau yang pegang tanganku. Toto habis doa apa? Tuhannya di belakang lagi. Benar gak? Kebanyakan kita seperti itu loh. Aduh, bagaimana ya? Udah habis amin, aduh bagaimana ya? Dipikirin lagi. Jangan. Inilah yang harus kita ubah. Supaya apa? Jangan kita sama seperti dunia. Kalau kita sama seperti dunia, kita nggak dapat apa-apa. Kita seperti 5 anak darah yang bagaimana? Yang bodoh. Kan masih ada waktunya Tuhan. Nantilah minggu depan. Ya, masih ada waktunya. Jangan kita menunda-nunda dan sengaja untuk tidak datang beribadah. Kita nggak tahu waktunya Tuhan kapan datangnya. Tuhan datang bukan menginjakkan bumi. Ya. Pertama Tuhan datang sebagai apa? Sebagai apa? Manusia. Terus dia naik ke atas. Yang kedua kali Tuhan datang bagaimana? Apakah kakinya menginjakkan bumi? Belum. Ya, belum menginjakkan kakinya ke bumi. Baru di atas awan-awan. Pada saat dia datang di atas awan-awan, dia akan mengangkat, dia akan melihat siapa anak-anakku yang berkenan. Dia akan melihat siapa yang kudus, siapa yang menjaga minyaknya dalam pelitanya. Angkat akan setelah orang meninggal dulu diangkat. Setelah itu dengan sekejap orang-orang yang hidup akan diangkat sehingga bumi ini kacau. Di firman Tuhan katakan seperti ini. Bumi ini akan kacau. Tiba-tiba saya diangkat, luar biasa deh saya kepengen sekali diangkat. Yang lain, gimana mama? Bobo kemana? Waduh, Bobo udah hilang. Goodbye. Benar ini. Jadi jangan kita bermain-main. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. PBB katakan tahun 2030. Berarti selama 7 tahun bisa nggak Tuhan datang? Bisa. Kan waktu Tuhan nggak tahu kapan. Dia datang seperti apa? Pencuri. Ya. Jangan kita santai-santai, jangan kita pikirin, jangan kita taruh Tuhan Yesus di belakang, tapi kita pandang kepada Tuhan. Kita taruh Yesus di depan kita, sehingga dia yang menuntut kehidupan. Dia yang akan menuntut kehidupan. Jangan kita sok pinter. Jangan kita katakan lu nggak tahu Tuhan perasaan gua bagaimana, pikiran gua bagaimana. Gua mesti kasih makan 7, 8, 11 orang. Lu tahu nggak Tuhan? Jangan sombong. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kita semua. Penting kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya, amin. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah membacakannya. Ya, kita lihat lagi, sebab itu mereka heran. Kok kenapa kita nggak sama-sama seperti mereka?
tidak mencemplungkan diri bersama mereka di dalam keubangan ketidaksenonohan. Ya. Artinya kita tidak sama seperti mereka, kita tidak main slot, ya, tidak mabuk-mabukan, tidak begal, ya, tidak apa lagi, tidak ngerampok. Kita tidak sama seperti mereka. Mereka heran, bahkan mereka mencemooh kita, memfitnah kita lagi. Karena apa? Kita tidak mau. Kita harus kuat untuk tidak mau seperti mereka. Ya, coba kita baca sama-sama ayat 4, 1 Petrus 4 ayat 4. Kita sama-sama baca ya. Jangan cepat-cepat. 2, 3. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Jelas ya? Kita tadi di awal saya bilang, tempat kita ini bukan di surga, bukan di bumi. Tempat kita ini di surga. Tempat kita ini di surga. Jadi kita harus apa? Tampil beda. Warnanya beda. Kita warna apa? Warna anak-anak terang. Bukan warna orang gelap. Orang gelap itu seperti mereka yang suka main judi, minum mabok, ya, dan suka palak-palak, suka begal-begal, suka ngerampok, ya. Itu mereka punya pekerjaan. Tetapi kita punya pekerjaan apa? Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada pekerjaan luar biasa. Berkat Tuhan berkelimpahan. Saya kasih di Facebook, di status, sama di status WA saya. Secupak sedinar. Artinya apa? Upah 1 hari hanya dapat segenggam gandum. Ya, kalau kita ada uang lebih, kita bisa beli gandum. Artinya apa? Kita bisa beli makanan yang bergizi. Tapi kalau jelai itu untuk orang miskin. Apa makanannya? Singkong, ubi. Ya, itu makanan orang apa? Makanan orang miskin. Jelai. Jadi kita harus tahu sekarang ini upahnya 1 hari berapa? Kalau UMR ya, UMR kan 4 berapa ya Bapak Gembala? 45 ya? 47. Nah, 1 hari kita bagi aja, berarti 100 ribu ya, 150 ya, 100 upah 1 hari 150. Ada yang 150, ada yang 100, ada yang 50. Apalagi kalau kita jaga di toko, ya belum tentu upahnya UMR loh. Ya, di toko paling 2 juta 1 bulan, ya. Terus di warung-warung, ya kita jaga di warung-warung lebih sedikit lagi bisa 1,5 juta. Ya. Itu sudah menyatakan, itu sudah bayang-bayang antikris. Kita harus tahu. Itu sudah bayang-bayang antikris. Betapa susahnya, betapa sulitnya pada saat kita di dalam bayang-bayang iblis inilah kita harus menjaga kekudusan, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Jangan kita berpikir ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kalau kita berpikir ke kiri, ke kanan, ke belakang, akhirnya kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita harus ingat, kita ini umat pilihan. Kita mau supaya nama kita tercatat di dalam buku kehidupan kan? Amin. Kalau kita punya nama tidak tercatat di dalam buku kehidupan, bagaimana nanti jadinya? Ya.
Namanya nama apa? Nama domplengan. Nama domplengan, tau gak nama domplengan? Kalau di kakak kan nama asli kita kan, nama di kartu keluarga itu nama asli. Kalau nama domplengan itu nama palsu. Kita pakai nama palsu di gereja. Misalnya, saya aslinya namanya Deborah, tapi saya nggak mau pakai nama Deborah. Saya pakai nama apa? Dorothy, apa itu? Dorcas. Ada nggak di firman Tuhan? Ada. Jadi nama saya tercatat nggak di kakak saya? Yang Dorcas itu? Enggak kan? Yang tercatat apa? Deborah. Nah, nanti juga seperti itu. Kalau nama kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan, nama saya tidak tercatat namanya Deborah, karena kan saya suka panggil namanya saya sendiri Dorcas. Ya, jadi orang taunya Dorcas. Bukan tahu namanya Deborah. Ada lagi? Ya. Orang yang nggak mau kasih tahu nih namanya di sekolah-sekolah banyak sekali. Kan orang lebih tahu namanya anaknya kan, seperti si Moses. Mama Moses, nggak tahu dia nama Mama Mosesnya siapa. Mamanya si Moses siapa? Nggak tahu. Vince. Makanya kita harus apa? Kasih tahu nama asli kita tuh siapa? Nama asli yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Nama baru kita di dalam Tuhan. Halal. Namanya apa? Kayak si Ruth. Dulu namanya kan Elga. Jadi di depannya namanya siapa? Ruth, Elga, Situmorang. Itulah yang dipakai. Ruth, Elga, Situmorang. Jadi kita di gereja panggilnya siapa? Ruth. Kayak Bapak Daud. Namanya siapa? Lexi. Orang luar nggak tahu namanya Lexi. Nggak tahu namanya Daud. Benar nggak Pak Lexi? Di gereja mah namanya Daud. Kita panggilnya apa? Daud. Nah, jadi Daud, Lexi, Munggelan. Ya. Itu yang dipakai. Jadi nama kita harus tercatat di dalam buku kehidupan dengan benar. Jangan nama domplengan. Jangan nama yang lain. Nama yang benar-benar tercatat di dalam buku kehidupan. Kita sudah dibaptis, sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, itulah nama yang Tuhan kasih buat kita. Kalau saya memang dari kecil orang Kristen. Nama saya, dulu nama saya itu nama Cina. Orang WNI sama WNA itu ada perbedaan. Itu zamannya saya itu harus ada M3 apa ya, saya lupa itu. SBKRI lah, SBKRI apa ya, saya lupa lagi. Itu nama yang harus dirubah. Tahun 60-an itu nama saya tuh harus dirubah. Itu ada pemutihan, bukan lagi nama Cina. Nama Cinanya saya Liao Anci. Nama Indonesianya Deborah Kartini Ibrahim, DKI. DKI. Jadi itulah yang dipakai. Sama siapa? Sama Tuhan. Karena saya sudah dibaptis, tidak pakai nama yang diberikan oleh hamba Tuhan. Kita ditanya pada saat dibaptis, mau nama baru? Kalau kita ditanya kita mau nama baru, iya saya mau nama baru. Berarti pakai nama baru. Saya ditanya sama pendeta, mau nama baru? Enggak. Kenapa? Ya nama saya bagus, Deborah. Nama saya bagus, Deborah Kartini lagi, emansipasi wanita. Emang bener orang Deborah itu nama orang hebat. Itu banggakan.
Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai nama kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan kita. Kita harus tetap tercatat nama kita di buku kehidupan. Jadi kesimpulannya, ya, saya nggak mau panjang-panjang firman Tuhan. Satu ayat aja selesai. Kesimpulannya kita harus bagaimana? Fokus dan kedepankan Tuhan Yesus. Jangan kita belakangkan Tuhan Yesus. Jangan taruh di belakang. Kita harus taruh Tuhan Yesus di mana? Di depan kita, di pikiran kita. Saya ada satu lagu anak TK loh. Bukan anak TK, anak sekolah minggu. Saya masukin juga di status. Ya. Lagunya gampang sekali, tapi bahasa Inggris. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Artinya, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about, gimana tuh ya? Think about Jesus, deep down, deep down in my heart. Talk about, talk about, hilang lagi. Lagunya bagus itu, saya suka itu. Talk about deep down in my heart. Jadi kita harus taruh Tuhan Yesus di dalam hati kita, juga di pikiran kita. Artinya apa? I love you Jesus. Kayak saya cinta Tuhan Yesus. Kita mengaku cinta Tuhan Yesus. Tetapi prakteknya kita taruh Tuhan Yesus di belakang. Itu cinta Tuhan Yesus nggak? Itu cinta diri sendiri. Cinta kesombongannya dia sendiri. Gua nggak sombong kok. Oh buktinya? Abis amin, lu pikirin lagi. Itu artinya apa? Sombong. Jadi kita harus apa? Satu, jangan taruh Tuhan Yesus di belakang. Dua, kita harus pandang kepada Tuhan dan nama kita tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Jangan kita sama seperti dunia. Ketiga, jangan kita sama seperti dunia. Warna kita itu berbeda dengan orang dunia. Itu saja. Tiga itu saja yang saya bisa sampaikan menjadi satu isi hati Tuhan yang Tuhan berikan. Mari kita bangkit berdoa. Kita menyebutkan lagu. Kasih Allahku sungguhlah. Mm-hmm.